Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang screening gizi, di mana di sini nutrition screening atau screening gizi ini menjadi salah satu tools untuk menentukan bahwasannya pasien ini mengalami malnutrisi atau tidak. Sehingga nanti kita akan melihat tujuan daripada screening ini. Oke, malnutrisi ini adalah keadaan gizi individu akibat kekurangan maupun kelebihan asupan energi, protein, atau zat gizi tertentu, tentunya berdampak pada perubahan komposisi tubuh, fungsi organ, dan penyakit. Nah, malnutrisi di rumah sakit telah diidentifikasi sejak tahun 74 atau 1974 oleh Dr. Charles Butterworth. Nah, tentunya dari identifikasi tersebut melahirkan beberapa tipe malnutrisi yang dimana di sini adalah kurang atau malnutrisi kronik, yaitu tubuh telah mengalami adaptasi progresif. Terjadi penurunan basal metabolisme yang bertujuan melindungi cadangan energi dan protein. Nah, yang kedua, malnutrisi akut, di mana akibat trauma atau insiden penyakit akut, pasien berada dalam keadaan hypermetabolisme. Kemudian kebutuhan energi dan protein meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Nah, sehingga ini akut atau dadak atau mendadak. Nah, kemudian yaitu kombinasi, di mana di sini campuran atau kronik ditambah defisit energi secara akut. Pasien menunjukkan tanda malnutrisi kronik yang diperberat oleh adanya stres pada pasien tersebut yang disebabkan oleh penyakit. Nah, kita bisa melihat di sini data epidemiologi malnutrisi rumah sakit dalam dan luar negeri. Jadi, 30 hingga 60% pasien itu ranak malnutrisi, ya. Kemudian lebih dari 50% malnutrisi sejak masuk rumah sakit, justru ketika pada masuk rumah sakit. Nah, ini masih menjadi PR gitu. Artinya kita bisa memperbaiki kondisi atau data ini gitu ya. Kemudian 75% mengalami penurunan BB dan status gizi selama perawatan. Nah, ini bisa diartikan juga ketika memang kondisi klien atau pasien itu sudah posisi drop, kebutuhan tidak bisa dipenuhi lagi, sehingga kemana? Bisa berobat ke rumah sakit, rawat inap. Nah, ketika data epidemiologi malnutrisi di rumah sakit, ya otomatis seperti ini, mengalami penurunan BB pada saat dan kemudian status gizi juga mengalami penurunan selama perawatan. Dan kemudian lebih dari 10% saja berkembang menjadi malnutrisi berat. Namun hanya 12,5% yang teridentifikasi malnutrisi. Kira-kira faktornya apa? Ya tentu intake-nya kurang, kebutuhannya meningkat. Kok bisa? Orang kalau sakit pasti bad mood, ya, sehingga intake-nya untuk memenuhi asupan kebutuhannya itu pasti sangat minim. Sedangkan tubuh yang terinfeksi oleh penyakit di dalam tubuh terjadi hypermetabolisme. Terjadi hypermetabolisme sehingga apa? Kebutuhan naik. Kemudian kerjasama interdisipliner asuhan gizi. Nah, ini artinya di instalasi gizinya gitu ya. Malnutrisi rumah sakit, kemudian butuh tindakan pencegahan dan penata laksanaan malnutrisi di rumah sakit. Tentu penata laksanaan malnutrisi di rumah sakit ini sudah menjadi bagian di dalam rumah sakit itu sendiri, di mana pasien rawat inap mendapatkan dukungan menu atau pola menu berupa bentuk makanan atau diet sesuai dengan kondisi yang sedang dialami atau penyakit penyerta. Nah, ini dari data meta-analisis 27 penelitian RCT, Random Control Trial, ada sekitar 1.710 pasien dan 30 penelitian RCT 3.250 pasien terdapat hubungan bermana antara malnutrisi rumah sakit dengan apa? Satu, komplikasi, infeksi, kemudian kematian, mortalitas, biaya perawatan yang tinggi, dan juga lawa rawat panjang. Jadi kelima
faktor ini menjadikan bermakna hubungan. Dampak malnutrisi, penurunan imunitas sangat mengerikan ya, dimana pada tahun 2020 seluruh dunia internasional mendapatkan ujian musibah berupa coronavirus, yang dimana yang diserang adalah sistem imunitasnya. Ketika sistem imunitas ini rentan atau turun, maka sangat berisiko sekali untuk terinfeksi dan menyebabkan komplikasi, sehingga menyebabkan mortalitas dan lama rawat inap, yang dimana akan menyebabkan biaya perawatan juga membengkak. Nah, ini ketika diteliti bisa menjadi bahan bisa menjadi bahan publikasi untuk diteliti kayak gitu. Bahwasannya memang dari dampak malnutrisi ini bisa menyebabkan hingga biaya perawatan itu meningkat. Nah, ini kemudian ada bukti evidence based lagi, deteksi dini masalah gizi pasien dan penata laksana nutrisi yang adekuat dapat mempertahankan atau memperbaiki status gizi dan berkurangnya komplikasi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini screening gizi, nutrition screening. Pencegahan malnutrisi pencegahan malnutrisi dengan cara screening gizi terhadap pasien baru dan diulang secara periodik oleh Behrendorff ya 2008. Kemudian langkahnya bagaimana? Utama untuk diidentifikasi pasien berisiko malnutrisi. Proses identifikasi karakteristik yang mempunyai hubungan dengan masalah gizi. Pertama adalah tujuan. Apa? Kita memprediksi atau kita menganalisa outcome yang berkaitan dengan faktor gizi. Yang kedua, kita mengetahui pengaruh dari intervensi gizi tersebut. Nah, jadi tidak membutuhkan keahlian khusus, artinya ini sudah ada tools-nya. Kemudian dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat dan mudah. Informasi tentang perubahan berat badan, meningkat atau menurun, perubahan asupan makan, keluhan yang berhubungan fungsi saluran cerna, misal muntah, mual, diare. Nah, itu sudah ada di tools-nya. Kemudian hasil screening. Tentunya ini dapat dinyatakan berisiko gizi bila 1. Ada peningkatan atau penurunan berat badan yang tidak direncanakan lebih dari 10% pada 6 bulan terakhir. Artinya apa? Dia mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% pada 6 bulan terakhir. Artinya ini bisa dikatakan berisiko malnutrisi. Atau lebih dari 5% pada 1 bulan terakhir. Jadi lebih kecil persentasenya tetapi lebih singkat waktunya. Setelah itu asupan makan tidak adekuat dalam 5 tahun terakhir. Ya, jadi ini bisa menjadi indikasi. Ya, tentunya berbagai tools itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi screening itu juga nanti kita lihat ya, berbagai macam bentuknya. Screening gizi 1. Tujuannya untuk merencanakan dan memberi terapi gizi yang sesuai. Artinya kita, yang namanya screening gimana sih langkah awal kita untuk mendeteksi adanya masalah pada status gizi kita. Orang ini beresiko nih status gizinya menurun, sehingga apa? Kita lakukan pencegahan. Kemudian perhatikan hasil penilaian status gizinya atau nutrition assessment, di mana di sini merupakan proses pengumpulan dan mengevaluasi semua data klinik, dietetik, komposisi tubuh, dan biokimiawi dan lain-lain untuk diagnosis status gizi dan mengembangkan rencana terapi nutrisi yang tepat pada NCP tentunya. Kemudian membutuhkan staf yang mempunyai kemampuan dan kompetensi khusus, artinya bisa mempunyai skill dalam melakukan wawancara. Pada perbedaan screening dan asesmen gizi apa? Pertama, tipe dan jangkauan informasi yang diperoleh. Jelas, tipenya berbeda. Latar belakang pendidikan tenaga pelaksana jelas beda. Kalau screening ini bisa dilakukan oleh bidan, perawat kayak gitu, yang menerima klien atau pasien itu terlebih dahulu. Jadi tidak perlu ahli gizi. Waktu untuk proses screening berbeda dengan asesmen, jelas berbeda. Kalau screening itu sifatnya itu
cepat, waktunya cepat, singkat, sehingga dia bisa menyimpulkan kayak gitu bahwa ini harus dilakukan nutrition care process. Artinya kita bisa melakukan tadi di materi NCP, ADIME, assessment, diagnosa, intervensi, dan juga monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian biaya proses juga berbeda, tenaga pemeriksaan dan lain-lain. Tentunya lebih mahal ketika sudah melakukan NCP. Oke, kemudian ini adalah di mana ketika screening dilakukan tepat, intervensi bisa secara tepat. Ya. Kemudian kita juga bisa mempercepat proses penyembuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembalikan status gizi. Bukan dengan cara kemudian kita memberikan diet ini kemudian dia sembuh dari penyakitnya, tidak. Tetapi dengan cara kita mencegah terjadinya malnutrisi berkelanjutan atau secara kronik, dan harapannya ketika status gizinya sudah berangsur membaik atau kita cegah gitu ya untuk memburuk, ini bisa untuk mengcover tubuh untuk bisa pulih dengan lebih baik atau lebih cepat. Dan hasil akhirnya apa? Kita bisa pasien bisa pulang lebih cepat, kemudian bisa pulih lebih cepat, dan lain sebagainya. Tentu di sini metodenya banyak. Ada malnutrition screening tool, kemudian nutritional risk screening, hingga pada SGA subjective global assessment. Nah, ini dari beberapa negara yang mengadopsi metode screening tersebut. Tentunya berbeda. Nah, ini kita lihat MST dipakai di Australia untuk penyakit akut, jadi tidak bisa digunakan untuk penyakit kronik. Kemudian NRS dipakai di Eropa untuk orang dewasa. Nah, usia juga mempengaruhi screening yang digunakan. Kemudian MNA untuk screening pada usia lansia ya. Kemudian ada MUST dipakai di Inggris. Harus ada data antropometri. Kelemahannya apa? Keterbatasan alat antropometri di rumah. Nah, ini menjadi kelemahan dan berbagai macam. Nah, ini komponen screening gizi. Yang pertama adalah pengaruh penyakit terhadap status gizi. Jelas kita di sini dengan melakukan screening ini sebenarnya bisa melihat si penderita itu mengalami suatu kesakitan secara akut, kronik kayak gitu. Bisa mengetahui. Kemudian kondisi sekarang, apa yang kita bisa lihat? Antropometri, berat badan, tinggi badan. Kalau misalnya pasiennya habis tabrakan, nggak mungkin kita untuk bisa menimbang, Pak. Oh, jelas tidak. Kita hanya bisa menggunakan dengan data yang lain. Kondisi yang stabil atau kehilangan BB. Nah, ini kita bisa melalui wawancara. Nanti di dalam tools-toolsnya itu sudah termasuk komponen pernyataan-pernyataan ya, atau instrumentasi di dalam tools tersebut yang yang mengkategorikan bahwasannya pasien tersebut itu mengalami kekurangan berat badan ataupun yang lainnya. Kemudian kondisi memburuk, penurunan asupan. Terdapat hubungan signifikan antara komponen screening gizi ya, yaitu nutritional, tingkat keparahan penyakit, dan usia lebih dari 70 tahun dengan resiko terjadinya komplikasi atau status gizi jelek. Nah, ini ada hubungan yang signifikan oleh Sorensen dan kawan-kawan. Nah, SGA ya, saat ini 90% diagnosis malnutrisi dapat ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dikenal sebagai subjective global assessment atau SGA ya. Nah, jadi melalui screening tool SGA tersebut kita bisa melakukannya. Nah, kemudian ada Dedsky ini 87. Dalam penelitiannya menilai ada 202 subjek dengan menggunakan riwayat nutrisi dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa determinan kehilangan jaringan subkutan, muscle wasting, dan kehilangan berat badan merupakan determinan reproducible
dan merupakan prediktor untuk menunjukkan morbiditas yang disebabkan oleh gangguan gizi. Nah, jadi karena ini sifatnya hubungan, maka dalam penelitian ini membutuhkan subjek itu yang banyak, sehingga bisa menunjukkan hasil yang bermakna ketika kehilangan jaringan subkutan Waskel ini merupakan determinan, sehingga bisa menunjukkan morbiditas yang disebabkan oleh gangguan gizi. Artinya dari 202 data ini bisa menunjukkan penyebab dari morbiditas atau kematian ini, salah satunya yaitu dengan gangguan gizi atau malnutrisi. Jadi malnutrisi ini menjadi faktor yang menyebabkan morbiditas tadi. Nah, ini penilaian status gizi secara SGA ya, merupakan cara yang sederhana sepanjang penilai telah terlatih, artinya sudah ada workshop pelatihan kayak gitu ya. Dapat merupakan SGA ini dapat merupakan diagnosa gizi yang reliable ya, dan merupakan prediktor akurat untuk menilai adanya peningkatan risiko komplikasi seperti infeksi dan penyembuhan luka yang terhambat. Nah, kemudian informasi yang dapat diperoleh dari SGA. Yang pertama adalah perubahan berat badan, perubahan asupan makanan, hingga pada pemeriksaan fisik yang difokuskan pada aspek gizi. Nah, ini penilaian SGA, riwayat nutrisi, pemeriksaan fisik gitu ya, sehingga bisa mengklasifikasikan peringkat status gizi, baik sedang atau berat. Nah, ini penelitian di Rumah Sakit Sarjito, RS Jamil dan RS Sanglah terhadap 293 pasien. Didapatkan 28,2% mengalami penurunan status gizi pada saat keluar rumah sakit berdasarkan SGA. Nah, ini menjadi bukti atau memang betul ketika pasien ini keluar ini terdapat prosentase mengalami penurunan status gizi. Nah, ini menjadi bahan untuk ditindaklanjuti bahwasannya memang kenapa kemudian apakah karena faktornya kan banyak gitu, tidak mungkin mau dipulihkan sepulih-pulihnya hingga 100% kondisi normal seorang manusia di rumah sakit, ya berapa biayanya ya kan. Nah, itu menjadi salah satu reason juga gitu kenapa justru dia mengalami penurunan status gizi gitu. Penurunan status gizi ini dari normal, dari sehat, artinya mencoba untuk merecovery kembali. Penata laksanaan malnutrisi rumah sakit, pemberian asuhan dan atau dukungan gizi (PGT). Nah, di sini ada penilaian asesmen NCP atau NCP Nutrition Care Process (PGT) ya. Proses asuhan gizi. Tujuan dari asuhan gizi apa? Memenuhi kebutuhan gizi pasien secara optimal, pemberian makanan pada pasien yang dirawat maupun konseling gizi pada pasien rawat jalan. Nah, ini juga ada disinggung sedikit tentang NCP, 4 langkah PAGT atau NCP. Ada edema, assessment, diagnosa, intervensi, dan monitoring dan evaluasi ya. Oke, thank you for your attention. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kata, saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.